Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat dan penuh dengan sukacita. Selamat datang dalam ibadah Sekolah Minggu Remaja GKSS Jemaat Baji Pak Mai Maros. Walaupun saat ini kita tidak dapat berkumpul di gereja, namun itu tidak mengurangi semangat kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab. Baiklah, mari kita memulai ibadah kita saat ini. Untuk itu adik-adik ayo berdiri dan kita menyanyikan pujian Halo, Hello, Hola. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ayo adik-adik, dengan penuh semangat kita memuji Tuhan. Sekali lagi ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Baiklah, untuk memulai ibadah kita saat ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita bagi kami. Hingga saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh kembali bersama untuk beribadah Sekolah Minggu Remaja Jemaat Baji Pak Mai Maros ya Tuhan. Walaupun saat ini kami tidak berkumpul di gereja untuk beribadah bersama dan kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun itu tidak mengurangi semangat kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, untuk saat ini kami berdoa, Tuhan menyertai hati dan pikiran kami, agar kiranya kami hanya terfokus kepadamu saja Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang senantiasa dimuliakan. Kami berdoa untuk ibadah kami dari awal hingga selesainya Tuhan, boleh jadi dan boleh berjalan dengan hikmat seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu kita menyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ayo lebih semangat lagi, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi ya. Ayo adik-adik, selalu semangat. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu.
Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Selamat pagi anak-anak. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan saat ini dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tiba saatnya di hari Minggu yang kudus ini, kami anak-anak-Mu, walaupun kami beribadah dari rumah masing-masing, kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami dan mengerti firman yang akan disampaikan pada saat ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang berkata demikian. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 murid itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka menjadi tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pernahkah kalian merasa kelaparan? Atau pernahkah kalian merasa haus? Dan jika merasa lapar, anak-anak merasakan sakitnya di mana? Ya, benar, sakit perut ya. Tetapi ketika anak-anak merasa lapar, meminta makan kepada papa atau mama, langsung diberikan tidak? Ya, papa dan mama segera akan memberikan makanan yang kita minta. Bersyukur ya, ketika kita merasa lapar, makanan yang kita butuhkan tersedia. Nah, anak-anak, saat ini ada ibu-ibu, sekelompok ibu-ibu, mereka merasa lapar. Mereka juga disebut
sebagai janda-janda yang miskin. Mereka merasa lapar, tetapi mereka tidak punya uang. Dan mereka tidak mau meminta-minta kepada siapapun. Mereka tidak bekerja seperti kedua orang tua anak-anak yang di rumah. Mereka bekerja dan mendapatkan uang. Kasihannya mereka, ibu-ibu yang miskin tadi, mereka ditinggalkan oleh suami-suami mereka. Nah, anak-anak yang kekasih, pada saat itu ada sekelompok orang-orang yang melihat janda-janda miskin ini yang kelaparan. Dan pada saat itu juga jumlah jemaat makin bertambah. Orang-orang yang percaya kepada Yesus makin bertambah. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, anak-anak. Dan jumlah mereka sekitar 3.000. Dan mereka dilayani hanya 12 rasul. 12 rasul ini mereka juga disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ketika orang-orang melihat ibu-ibu tadi yang kelaparan, mereka segera pergi menghadap kepada ke-12 rasul. Setelah mereka tiba, mereka berkata kepada rasul-rasul tersebut, "Bapak Rasul, kami melihat ada sekelompok janda-janda miskin, mereka kelaparan." Para rasul ini berpikir, wah, kami sudah melayani begitu banyak orang. Dan kami juga sudah memberitakan firman. Kok masih ada yang tidak diperhatikan atau yang terabaikan? Dan pada saat itu, orang-orang tersebut bersama dengan 12 rasul berpikir bagaimana jalannya atau bagaimana untuk membantu para janda-janda tersebut. Maka ada yang mengusulkan demikian. Marilah kita memilih dari orang-orang tersebut. Orang-orang yang dipilih itu haruslah orang yang penuh dengan roh, orang-orang yang baik, orang-orang yang suka menolong, dan mereka tidak marah-marah. Nah, adik-adik, atas kesepakatan mereka memilih orang-orang di antara mereka. Berapa orang yang mereka pilih? 1, 2, 3 atau berapa? Nah, mari kita lihat pembacaan kita di sini. Ada beberapa orang yang disebutkan. Mereka telah memilih untuk membantu pekerjaan para rasul. Ada yang namanya Stefanus. Ada yang namanya Filipus. Ada namanya Prokorus. Dan ada namanya Nikanor. Dan juga ada yang bernama Timon. Ada yang bernama Parmenas. Dan yang terakhir adalah Nikolaus. Berapa jumlahnya anak-anak? Ya, berjumlah 7 orang. Mereka dipilih untuk menolong para rasul, membantu dalam pelayanan. Membantu pelayanan untuk janda-janda yang miskin. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, para janda-janda yang miskin tadi, mereka jadi senang. Ternyata ada yang membantu mereka. Mereka tidak lagi kelaparan. Mereka diperhatikan oleh ke-7 orang tersebut. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, anak-anak yang tercinta, maukah kita seperti ke-7 orang yang dipilih tadi? Maukah kita menolong teman kita? Maukah kita juga dipilih untuk bisa membantu papa dan mama di rumah? Kita dipilih untuk bisa menolong teman atau sesama kita. Nah, hari-hari ini kita masih tetap bersekolah di rumah. Dalam masa wabah COVID-19, kita masih terus beribadah di rumah.
Bisakah kita menolong sesama kita ketika kita berada di rumah? Tentu bisa. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kalau kita mau keluar rumah? Dengan instruksi pemerintah saat ini, kita harus memakai masker dan kita rajin cuci tangan. Maukah adik-adik ketika selesai memakai maskernya, mencucinya kembali? Nah, dengan demikian, segala protap kesehatan yang kita lakukan berarti kita sudah membantu pemerintah di dalam memutus penyebaran COVID-19. Anak-anak Tuhan harus selalu mau menolong, anak-anak Tuhan harus selalu mau membantu sesama dan temannya. Jangan pernah jemu-jemu menolong temannya, jangan pernah jemu-jemu berbuat baik kepada sesamanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyikan pujian Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekarang kita ulang ya, dalam versi bahasa Inggris. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita memberikan persembahan syukur kita pada pagi hari ini, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya berita sukacita yang kami dengar pada saat ini menjadi bagian kami semua anak-anak yang mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk Papa dan Mama. Tuhan akan tetap memberkati kehidupan mereka dalam pekerjaan dan tugas setiap hari. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan, para pengasuh sekolah minggu, dan juga pengurus sekolah minggu. Tuhan akan terus memberkati dalam tugas dan pekerjaan mereka setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami anak-anak-Mu yang setiap hari belajar di rumah, bahkan saat ini kami beribadah dari rumah. Berikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga dalam kami belajar setiap hari, kami diberi kemampuan, kami diberi hikmat, agar kami semakin hari menjadi pintar. Dan pada tahun ini, jika kami melakukan ujian kenaikan kelas,
kami boleh berhasil dan naik kelas. Dan Tuhan akan tetap menolong memberkati kami ketika sampai dengan saat ini dan selanjutnya kami akan terus belajar di rumah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur sebagai tanda terima kasih kami kepadamu. Terimalah dan berkatilah agar dapat dipakai untuk kelebaran kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu remaja saat ini, mari kita mengagungkan nama Tuhan lewat pujian Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tidak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Ayo lebih semangat lagi, kita mengatakan bahwa aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tidak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu remaja saat ini. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.